saya Amalia Nafisa, NPM 19220705. Nah, di sini saya akan membuat video tentang penjahitan luka perineum. Nah, langsung saja kita mulai dari fase awal. Selamat malam Ibu, masih bersama saya Bu ya, Bidan Nafisa. Sebelumnya saya akan menutup tirai dan pintu terlebih dahulu ya Bu. Kita tutup pintu dan juga tutup tirai. Baik, Ibu, saya sudah selesai menutup pintu dan tirai ya Bu ya. Nah Ibu, tadi setelah dilihat itu luka perineum atau bekas atau jalan lahir Ibu itu terjadi robekan sampai 2 derajat begitu Ibu. Nah nanti saya akan melakukan tindakan yaitu penjahitan ya Bu ya. Nah untuk prosedurnya sendiri nanti saya akan membersihkan terlebih dahulu jalan lahir Ibu, dan nanti setelah itu saya akan melakukan anestesi lokal atau penyuntikan. Nah selanjutnya saya akan melakukan penjahitan begitu ya Bu ya. Untuk tujuannya sendiri dari anestesi lokal ini adalah termasuk dalam asuhan sayang Ibu, yaitu nanti akan mengurangi rasa nyeri pada saat dilakukan penjahitan begitu ya Bu. Dan juga nanti untuk tujuan dari penjahitan sendiri ini nanti untuk menyatukan jaringan luka dan juga untuk mengurangi perdarahan begitu Ibu. Nah, untuk lama tindakannya sekitar 15-30 menit begitu Ibu. Ada yang ditanyakan? Belum ya Bu? Apakah Ibu setuju? Baik, kalau Ibu setuju, saya akan persiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Kita persiapkan alat. Yang pertama di sini ada tabung suntik, suntikan 10 ml. Dalam bak instrumen terdapat kasa steril, pinset, juga ada nafuder, ada gunting. Lalu di sini ada 2-3 jarum jahit berukuran 9 dan 11, dan juga ada benang jahit berukuran 2.0 dan 3.0. Di sini ada larutan lidocain 1% tanpa epinefrin, lampu sorot atau senter. Di sini juga ada sarung tangan DTT, kain bersih, ada APD, larutan klorin 0,5%, dan di sini juga ada hand sanitizer untuk mencuci tangan begitu ya. Baik, setelah kita mempersiapkan alat, kita akan mencuci tangan. Baik, setelah mencuci tangan, kita akan posisikan Ibu. Nah, Ibu saya bantu posisikan ya Bu ya. Kita posisikan Ibu secara litotomi, dan bokongnya itu terdapat pada tepi tempat tidur begitu ya. Pada tepi tempat tidur. Saya posisikan ya Bu ya. Kita menggunakan alas pada bawah bokong Ibu dengan kain bersih kita pasangkan seperti ini. Setelah kita posisikan Ibu, kita menggunakan APD. Kita gunakan APD. Setelah kita gunakan APD, kita akan masuk ke fase kerja. Kita masuk ke fase kerja, yaitu yang pertama kita akan mematahkan larutan lidocain ini ya. Setelah kita patahkan, kita ambil kemasan dari tabung suntik dan kita buka. Kita taruh pada bak instrumen. Setelah itu kita akan memakai sarung tangan DTT satu saja pada tangan sebelah kanan. Pada tangan sebelah kanan
Setelah itu kita akan mengambil tabung suntik. Kita ambil larutan lidokain 1% tanpa epinefrin. Kita ambil, jangan lupa mata jarum kita berada di atas ya, menghadap ke atas. Setelah kita ambil, kita tutup dulu kembali. Lalu kita menggunakan sarung tangan yang satunya. Setelah kita gunakan sarung tangan untuk kedua-duanya, kita akan membersihkan perineum menggunakan kasatel atau DTT. Kita akan membersihkan darah atau bekuan darah ya di perineum, dan juga kita nilai kembali seberapa luas robekan perineum ya. Setelah kita bersihkan, kita kita akan memberitahu ibu bahwa ibu akan dilakukan anestesi lokal. Ibu, ini saya akan mulai menyuntikkan ya Bu ya. Nanti apabila memang akan kurang nyaman ya Bu ya, saya minta maaf terlebih dahulu ya Bu ya. Setelah kita memberitahu ibu, kita akan mulai menyuntikkannya. Kita ambil tabung suntik, kita suntikkan, jangan lupa mata jarum berada di atas ya. Kita suntikkan pada luka, ujung luka. Kita masukkan secara sekutan sesuai dengan luasnya luka, lalu kita aspirasi. Jika tidak ada darah, kita bisa masukkan larutan sambil kita tarik tanpa menarik jarum keluar. Lalu kita putar, kita masukkan kembali, lalu kita lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah, kita masukkan larutan kembali sambil menariknya seperti ini. Lalu kita juga lakukan pada yang sisi sebelahnya seperti tadi. Masukkan jarum pada ujung luka seperti ini, tusukkan. Setelah itu kita lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah, kita masukkan larutan sambil kita menarik, lalu kita putar, tusukkan pada mukosa vagina seperti ini ya. Lalu kita lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah, kita masukkan larutan sambil kita menarik ke luar seperti itu. Setelah kita lakukan anestesi, kita biarkan terlebih dahulu 1-2 menit agar hasil dari anestesi ini optimal begitu ya. Kita biarkan terlebih dahulu. Nah, setelah 2 menit kita akan melakukan penjahitan robekan begitu ya. Yang pertama, kita akan lakukan inspeksi terlebih dahulu pada vagina dan perineum untuk melihat robekan. Baik, setelah kita lakukan inspeksi, kita akan menempatkan jarum pada nafuder. Lalu kita kunci. Setelah itu kita pasang benang jahit. Nah, di sini ini sudah dari asalnya ya, jahitan benangnya sudah menyatu dengan jarum jahitnya ya. Baik, seperti ini. Lalu kita akan melihat batas ujung dari luka episiotomi. Nah, ini di sini ini ujungnya ya. Lalu kita akan melakukan jahitan pertama, yaitu berada pada 1 cm di atas batas ujung luka episiotomi ya. Kita akan lakukan penjahitan pertama dan nanti kita akan menyimpul dengan simpul mati ya. 1 cm di atas batas ujung luka.
Lalu kita akan menyimpulnya. Kita kunci yang sebelah sini. Lalu kita lakukan lagi. Ini kita lakukan 2-3 kali ya. Setelah kita lakukan penyimpulan, kita akan menggunting bagian ujungnya hingga tersisa 1 cm. Setelah itu kita akan menjahit mukosa vagina dengan menggunakan jahitan jelujur ya. Menggunakan jahitan jelujur. Hingga tepat di belakang lingkaran himen, kemudian menyimpul lagi. Kemudian nanti menyimpul lagi. Setelah itu kita akan memasukkan jarum pada mukosa vagina belakang lingkaran himen ya, hingga menembus luka rombekan bagian perineum. Seperti ini. Lalu kita akan meneruskan jahitan jelujur ini pada luka robekan perineum sampai ke bawah bagian bawah luka robekan, begitu ya.
nanti akan terlihat seperti ini ya dalamnya ya, seperti ini. Dan setelah itu kita akan melakukan setelah itu kita di sini akan melakukan penjahitan subkutis kanan dan kiri ya. Nah, kira-kira jaringan penjahitan subkutisnya seperti ini ya. Ini rapat seperti ini. Mohon maaf ini sobek untuk busanya seperti ini ya, kanan dan kiri. Setelah itu kita akan membuat simpul yang kedua ya. Kita akan membuat simpul yang kedua.
simpulnya sudah jadi ya. Setelah itu kita potong 1 cm ya, seperti ini. Setelah kita selesai menjahit, kita akan memasukkan jari telunjuk kita ke dalam rektum untuk meraba dinding atas rektum ya. Kita masukkan pada rektum, kita raba dinding atasnya. Baik, bagus. Ini bagus ya, ini hasilnya. Baik, setelah itu kita akan dekontaminasi sarung tangan. Kita dekontaminasi sarung tangan pada larutan klorin 0,5%. Kita cuci terlebih dahulu, lalu kita lepaskan secara terbalik. Seperti ini, dan kita rendam selama 10 menit. Setelah itu kita cuci tangan. Kita cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, kita akan menasehati ibu untuk perawatan jahitan perineumnya. Ibu ini untuk jahitan perineumnya ingat ya Bu ya, harus kering begitu, harus kering dan bersih Ibu, jangan lembab, jangan basah begitu ya Bu ya, agar tidak terjadi infeksi. Dan juga Ibu tidak boleh memakaikan obat-obatan tradisional pada perineum Ibu ya Bu ya. Dan juga nanti Ibu kalau pipis ceboknya itu dari arah depan ke belakang begitu ya Bu ya, untuk menghindari infeksi begitu. Dan juga Ibu dalam seharinya itu 3-4 kali itu harus mencuci dengan sabun dan air mengalir sampai bersih begitu ya Bu ya. Tidak boleh basah ya Bu, harus kering luka perineumnya begitu ya Bu ya. Setelah itu kita akan menjadwalkan kunjungan ulang. Nah, Ibu ini nanti Ibu bisa kembali ke sini 1 minggu ya Bu ya. 1 minggu kemudian nanti saya akan cek kembali begitu keadaan perineumnya, luka perineumnya begitu ya Bu ya. Dan nanti apabila Ibu merasakan nyeri atau keluar cairan yang berbau, sangat bau begitu, darah begitu, Ibu bisa datang kemari lagi Ibu begitu ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke fase terminasi yaitu kita akan mengevaluasi. Ibu, bagaimana Ibu perasaannya tadi waktu dilakukan jahitan? Perih ya Bu ya, agak kerasa nyeri begitu ya Bu. Iya, tapi sekarang bagaimana Bu? Sudah nyaman ya Bu ya? Baik, kalau begitu baik Bu, kalau begitu Ibu bisa istirahat terlebih dahulu ya Bu ya. Bisa istirahat terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi Ibu bisa besok kalau setelah pulang Ibu bisa datang kemari lagi seminggu kemudian agar saya bisa mengecek keadaan perineum Ibu, luka jahitannya begitu ya Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bu ya. Tadi Ibu sangat kooperatif sekali, bekerja sama dengan baik dengan saya Bu ya. Tadi Ibu sangat baik sekali. Kalau begitu terima kasih ya Bu ya. Baik, setelah itu kita dokumentasi. Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 pukul 8 malam telah dilakukan penjahitan perineum pada Nyonya A dengan hasil penjahitannya itu berhasil, bagus begitu. Dan juga tadi sudah dilakukan anestesi lokal sebelum penjahitan begitu, dan Ibu merasa nyaman. Baik, kalau begitu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.